Siapa ini yang tak pencet? November. Halo? Halo, halo, Iya. Halo. halo. Halo, halo terus aja, Rek. Terus, diem. Oh iya ya. Oh iya, pertanyaannya dari tadi kan aku kedengaran kayak bunyi token listrik. Ya Itu Allah, beneran token listrik? pertanyaannya ya Allah. Masa dari sekian banyak pertanyaan itu, Rek. Itu yang kepikiran dari tadi kedengarannya. Aku udah nungguin kayak pertanyaan apa gitu ya. Intinya ya orang ini kan kos-kosan. Terus kamarnya ada banyak. Maksudnya pasti adalah orang yang listriknya habis gitu. Jadi benar, tapi sebenarnya jauh. Cuma karena tadi aku diem, jadi mic-ku ini dengerin masukin suara yang dari jauh kayak gitu. Kirain listrik itu. Lah iya emang listrik. Tidak, maksudnya kirain token listrik itu Iya emang tadi. token listrik. Oh, bukan. Ya, kalau punya aku pasti lebih keras lagi. Karena Oh, deket. Kan itu kan nggak keras kan, jauh jadinya. Tapi karena tadi aku diem, ini mic-nya dengerin suara yang jauh gitu. Kalau misalkan aku lagi ngomong, kamu nggak denger kan suara tokennya kan? Bener nggak? iya sih, nggak kedengaran. Nah, itu Pasti kayak lagi gitu. diam aja tadi kedengarannya. Bener kayak gitu gitu maksud aku. Kalau aku diem, pasti ini mic-nya ngambil suara yang jauh. Kalau aku lagi ngomong, ya jadi suara yang jauh tuh nggak kedengeran. Gitu, paham? Oh, Kamu kelas berapa coba? Aku tanya. coba tebak. Kelas 3 SD. Aduh, jauh banget. Oh, jauh. TK. Maksudnya jauh banget ke bawah. Aku udah di atas itu. Oh, eh playgroup. Dah lah. Berapa kelas 6? Enggak, aku kelas 11. Oh, kelas 11. Kenapa shock gitu? Iya, Oke, terima kasih atas iya. pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyain? Lagi? Nggak ada, itu aja. Soalnya penasaran. Oke. Itu ya jawabannya Izin ya. screenshot. Udah nggak Iya, penasaran? udah. Oke. Izin screenshot boleh nggak sih? Nggak boleh. Iya, kok gitu? Loh, kan kamu nanyanya boleh atau enggak? Masa jawabannya harus boleh? Izin ya screenshot. Mau pamer ke teman. Nggak boleh. Nggak boleh. Thank you. Loh, kok tetap screenshot kan nggak boleh? Ya, bercanda. Udah, terima kasih ya. Nggak Ini apa-apa. panggilannya siapa panggilannya? Bisa Novita, Nov, atau Esta? Banyak ya. Satu aja dong coba. Nov aja. Oh ya udah, Nov. Ada ajanya. Enggak, Nov, Nov, Nov. Nov. 3 kali. Satu kali dong. Oh, 1 kali ya, wis kalau gitu. Terima kasih Nov, 1 kali. Nggak pakai satu kali. Ada lah. Ya wis, terima kasih. Semangat sekolahnya. Iya. Iya, thank you. Terima kasih token listrik. Ya Allah, token listrik. Apa? Siapa lagi yang mau? Apa? Coba ini. Siapa ini? Yang tak pencet. Aulia. Ayo. Halo, halo Kak. Ada suaranya nggak? Gak ada. Eh, itu, boleh tanya nggak? Soalnya aku penasaran banget. Kakak dari kecil sampai batas SD itu, kalau boleh tahu kakak dilesin apa aja sama orang tuanya? Waduh, nggak bisa ngasih tahu kalau itu.
Oh, nggak boleh ya, nggak boleh ya? Ya ini aja lah apa namanya subjeknya ya, nggak bukan nama Iya. les-lesannya ya. Oh, oh, iya betul-betul subjeknya aja. Eh Ih, kok malah ikut ketawa sih. Oke, lumayan banyak, tapi ini kayak bukan yang dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu, tapi kayak ada yang mungkin cuma kelas 2 doang, atau kayak dari kelas 3 sampai kelas 4, ada juga yang mungkin baru kelas 6 doang gitu, dan seterusnya. Oh, salah Ya, satunya yang apa ya? pertama bukan les sih, tapi kayak tim futsal. Dulu pernah ikut futsal dari kelas 1 sampai Mm-mm. kelas 3 kalau nggak salah, atau kelas 2 gitu. Anggap aja kelas 3 ya. Habis itu kelas 3 sampai kelas 5 ganti ke basket. Oke, Kayak oke. gitu. Nah, itu dari sisi apa namanya olahraga ya. Sempat ikut les kayak gitu. Ada juga dulu waktu sebelum SD sempat ikut les drum. Drum atau apa ya? Iya, kayak kalau nggak salah sampai kelas 1 kalau nggak salah. Cuma bentar doang. Terus nggak terlalu tertarik jadi udahan. Terus dari kelas 1 sampai kelas 6 aku ikut les matematika di 4 tempat atau 5 gitu. Oh, Berbeda-beda. itu sekaligus atau kayak mana Kak? Ganti-ganti gitu ya? Ada beberapa yang sekaligus kayak mungkin dalam satu waktu ada yang ikut 2 atau ikut 3, ada juga yang kayak cuma sendirian gitu, jadi kayak nggak semuanya jadi satu gitu, 6 tahun nggak gitu matematika. Terus oh ya mulai kelas 5 kan tadi aku bilang ikut les basket cuma sampai kelas 5 karena apa, karena waktu kelas 5 itu aku ikut lomba matematika dan lomba basket bersamaan, udah masuk Oke. tim intinya basket gitulah di sekolah aku. Cuma karena waktu itu barengan sama ada lomba matematika, jadi aku mikir kayak, kayaknya aku kalau di olahraga nggak terlalu bisa ngelihat diriku gitu loh. Karena ya ngelihat fisik segala macam lah, nggak yang bersaing sama yang lain gitu. Jadinya aku izin nggak ikut buat eh, apa waktu itu sebenarnya ada sparring basket gitu. Aku izin nggak ikut sparring basket, terus ya udah aku ikut lombanya. Nah setelah ikut lombanya ternyata aku dapet juara 2 kalau nggak salah, jadi aku langsung di detik itu juga nggak ngelanjutin basket dan futsal dan segala macam olahraga, itu nggak ngelanjutin Ya, lagi. Itu paling. Oh sama ikut les bahasa Inggris juga dari kelas 1 sampai kelas 6. oke. Keren, keren, keren. Soalnya penasaran banget. Ya ini pertama kali ya Kak nanya gitu secara langsung. Itu kan sama Kes COC. Kok bisa sih orang ini pasti dari kecil kan otomatis belajarnya kayak lesnya apa aja. Dan itu pasti kayak jarang yang hanya didapatkan dari sekolahnya aja. Pasti ada luar dari sekolah kan. Makanya Hmm. penasaran banget gitu. Eh, by, by the way, kakak masih ingat aku nggak? Aku yang pas itu gantiin live yang pas kakak makan. Oh Ingat iya nggak? emang. Ya, Ya pasti wes, lupa. Ya gantiin udah aku lah. lagi ya. Thank you, thank you. Kamu. Oke, makasih. Izin screenshot dulu, boleh nggak? Oh iya dah. Iya. Oke. Satu, dua, tiga, cheese. BTW aku itu juga lesnya bukan karena disuruh dipaksa gitu ya, tapi karena emang aku suka, suka aja. Oke. Oh ya, selamat berpuasa sampai lebaran, Kak. Minal aizin wal faizin. Sampai Bye-bye. lebaran, berarti lebaran juga puasa atau gimana? Oh ya, sorry deh. Setelah lah. Bye-bye. Sampai Assalamualaikum. setelah lebaran. Oh, ya udah, terima kasih. Udahlah, capek banget, sumpah. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selain bahasa Inggris, oh aku nggak les sih, tapi belajar sendiri. Aku beli buku bahasa Korea sama bahasa Cina gitu. Karena aku sering dengerin lagu K-pop kan. Dan kadang zaman dulu itu K-pop apa boyband ataupun girl band K-pop tuh pasti ada pasangan Cinanya gitu kan, yang bahasa Cinanya. Jadi aku kayak sering sering denger juga yang versi bahasa Cinanya. Makanya waktu itu kayak aku diajak ke toko buku, terus aku beli buku kayak apa namanya kosakata Korea sama kosakata Cina gitu. Tapi cuma tak baca 1 tahun, terus aku jadinya balik lagi fokus di matematikanya lagi.
Tapi nggak sampai les bahasa Korea, bahasa Cina. Cuma aku pengen sih sekarang kalau misalkan ada les yang bisa online gitu, boleh sih, aku pengen nyoba sih. Paling bahasa antara bahasa Korea, bahasa Cina, atau bahasa Italia. Italia lagi. Ayo ayo, siapa siapa siapa. Duh, Rusia susah ya. Siapa? Woi, tiba-tiba 60 request. Coba tak lihat dulu ya. Yang ada di sini ya. Oke, coba ya ini ya. Duh, aku sambil lihat. Ada yang anu nggak? Ada yang kayak udah ngasih spoiler apa gitu yang mau ditanyain, biar aku nggak asal pencet. Coba ya, coba, oke oke. Aku sudah menyimpan 2 nama. Coba ini. Halo. Halo. Kedengaran nggak Kak suaraku? Halo Kak, kedengaran nggak ya? Kedengaran nggak Kak? Aduh Kak, respon. Iya 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 iya. Kedengeran. Iya. Sebentar, sorry sebentar. Iya ya, boleh lanjut. Aku mau nanya nih Kak, gimana sih Kak waktu pertama kali Kakak rasanya merantau? Nah di sini kan aku kan merantau kan Kak, aku tuh aslinya dari Papua dan terus aku merantau ke Jawa. Nah itu aku tuh kayak rasanya ya ada senang-senangnya, tapi ada juga kayak aduh kok aku kayaknya nggak kuat deh. Nah itu waktu kakak merantau pertama kali tuh rasanya gimana? Terus ada nggak rasanya kayak kakak tuh homesick atau gimana gitu? Kamu sekarang apa nih, kuliah atau SMA? Aku kuliah sekarang semester 4 Oh, di tadi udah nyebutin di ya, UIN. dari Papua asalnya. Iya, Papua. Gimana kak? Ini maaf Kakak ya, aja. sebentar, aku tiba-tiba ada yang ngechat penting. Aku sambil jawab ya, sambil mikir, sorry ya, maaf. Oh iya kak, nggak apa-apa. Eh, baru pertama kali apa namanya, ngerantaunya waktu kuliah ini. Iya, waktu pertama iya merantaunya iya pertama kali ini kuliah ini. Tapi apa namanya, karena keinginan sendiri atau karena eh, disuruh orang tua atau karena FOMO atau gimana? Sebenarnya ada dua faktor sih kak. Memang keinginanku, terus juga orang tua nyuruh gitu. Oh, oke lah. Tapi kalau menurut aku, kalau dari aku ya, kalau aku sendiri ya, sebenarnya kan aku udah nggak di sekitar rumah gitu kan dari SMA kan. Walaupun Iya. sebenarnya walaupun sebenarnya aku waktu itu nggak terlalu menganggap itu merantau, karena masih banyak teman, terus kayak masih anggap aja tanda kutip masih diurusin pengasuh gitulah ya waktu SMA itu kan aku di asrama. Cuma ya mungkin beberapa orang ada yang menganggap kayak itu juga udah termasuk ngerantau segala macam. Kalau perasaanku pasti ini sih, kayak apa ya, mulai ngerasa ternyata apa ya, hidupku tuh ya udah nggak bisa bergantung pada orang lain lagi gitu. Kayak aku baru sadar kalau misalkan sekedar hal-hal kecil kayak nyari makan, kayak sekedar hal kecil kayak mungkin cuci baju, atau mungkin eh, kalau misalkan apa ya, air tumpah ke kasur segala macam gitu-gitu, kayak di situ aku sadar harus
ya udah gitu, harus ngurusin sendiri gitu. Di situ sih, itu awalnya kayak oh aku ternyata udah harus mulai, oh maksudnya kayak udah sadar kayak oh ternyata hidup tuh ya aku nggak bisa buat bergantung pada orang lain lagi gitu, udah mulai sadar itu. Tapi terus habis itu homesick homesick ya mulai muncul tapi nggak langsung gitu, mulai munculnya ketika apa ya, ketika baru mulai kerasa itu mulai ketika hmm, oh baru ketika sorry ketika banyak kegiatan atau banyak hal-hal yang aku dulu pernah lakukan di rumah gitu, atau aku dulu pernah lakukan bareng keluarga, bareng bareng siapapun yang mungkin dulu waktu masa kecil gitu. Nah itu baru kerasa tuh kayak wah ini dulu aku pernah melakukan ini bareng keluarga atau mungkin bareng siapa gitu. Itu baru kerasa kayak homesick gitu. Oh, kayaknya lebih enak deh kalau misalkan aku melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini tuh sama orang-orang yang di rumah segala macem. Kayak gitu kalau aku dulu kayak gitu. Oh, tapi kayak itu emang Kak Kadit yang mau merantau atau bagaimana? Bisa dibilang iya karena apa? Karena aku ngerasa apa ya? Karena aku ngerasa aku terlalu sering buat menggantungkan hidupku ke masih ke orang tua gitu loh. Dan aku ngerasa kayak aku harus maksa diriku untuk hidup sendiri, benar-benar hidup sendiri, dan nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang bantu secara langsung gitu. Mungkin kan kalau telepon atau kayak ngechat masih bisa ya, cuma kayak aku benar-benar harus segera keluar dari zonaku yang sebelumnya ini, yang mungkin masih anak kecil itu tadi gitu loh. Aku harus benar-benar segera belajar mandiri daripada aku nanti baru sadar ketika udah kuliah, atau mungkin ketika setelah kuliah baru sadar gitu. Aku lebih baik udah ngerti, udah mulai aware, udah mulai sadar ketika SMA dibanding nanti aku kaget. Kayak gitu sih. Oh gitu. Terus aku juga punya satu pertanyaan lagi deh Kak. Hmm? Nah, jadi pernah nggak sih Kak Kadit itu IPK-nya gimana ya? IPK-nya Kak Kadit itu lagi di bawah-bawah gitu. Terus Kak Kadit tuh gimana caranya buat nge-up lagi IPK-nya Kakak? Pernah nggak? Atau Hmm. jangan bilang nggak pernah. Nggak ada. Ya, Dari suaranya Kak Kadit ya. tuh bener-bener kayak kayaknya nggak deh. Emang ya gitulah. Mohon maaf kalau nggak bisa bantu jawab pertanyaan itu. Iya kok, ya nggak apa-apa sih Kak. Cuman ya pengennya sih pengen tahu gitu loh apa aja yang Kak Kadir lakukan gitu. Sebentar ya, mohon maaf. Ya apa Kak? Kalau aku waktu itu sempat ngerasa kayak udah effort banget kan. Udah effort banget buat ngejar suatu titik nilai lah. Mungkin kayak berapa gitu. Cuma saking aku terlalu berusaha, terlalu apa ya? Terlalu effort, bukan terlalu effort. Terlalu pingin gitu. Terlalu pingin sampai aku lupa ada hal-hal lain yang mungkin bisa aku perjuangkan juga. Hingga akhirnya aku ketika di titik itu nggak bisa mendapatkan apa yang aku inginkan, aku jadi kecewa banget gitu. Padahal udah berusaha semaksimal mungkin, udah kayak ngerasa udah bagus di semua sisi, semua hal gitu, tapi masih gak bisa sesuai yang aku inginkan, ya sempat kecewa. Dan akhirnya aku ngerasa di semester selanjutnya aku mau ganti cara pikirku. Aku nggak mau terlalu fokus di sini, nggak mau terlalu kayak ngasih semua energiku di sini, karena aku pengen menyisakan energiku untuk hal-hal lain juga gitu, sehingga nanti kalau misalkan apapun yang terjadi, hasil hasil akhir apapun yang aku dapat, aku nggak terlalu kecewa gitu, dan aku masih bisa punya energi lain untuk mengerjakan hal-hal lain, untuk punya apa ya, untuk bisa ngelakuin hal-hal lain, untuk masih bisa cari apa ya, hiburan di tempat lain gitu, kayak gitu. Jadi setelah itu aku ngerasa lebih lebih enak, lebih tenang ngelakuin ya kayak IPK, ngomongin IPK gitu ya, kayak akademik jadi lebih nyantai, jadi lebih apa ya, lebih enjoy, masih bisa mengerjakan hal-hal lain. Jadi
Ya kayak gitu sih yang aku lakuin paling kayak gitu aja. Oh, Jadi ketika aku nggak dapat apa yang aku inginkan, selanjutnya bukan malah aku harus benar-benar 100% fokus di situ, tapi yang aku lakukan malah aku nggak pengen benar-benar fokus di situ, tapi aku pengen coba bagi pikiranku ke yang lain juga supaya aku nggak bosen, nggak gampang capek dan nggak gampang kecewa juga gitu. Oke, oke. Terima kasih Kak Adit udah menjawab pertanyaanku yang selama ini aku sudah simpan dan aku ingin tanya banget sama Kakak. Terima kasih juga. Boleh screenshot, Kak? Boleh. Oke. Terima kasih, Kak. Kasih, Kak. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Oke guys. Jangan lupa dukung King MU. Yo. Masih di sini dia. Oh, udah enggak. Oke guys, kalau gitu aku duluan. Ada yang harus aku kerjakan. Mohon maaf dadakan ini. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah join live. Sampai jumpa lagi di live lain. Mohon maaf cuma sebentar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.